Halo Supel, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang. Kembali lagi bersama gue Arne Jasvin dan Punit. Nah, jadi hari ini kita mau konten sepatu bola kaki yang biasa kita konten tentang Sepatu produk lokal terus. Nah, hari ini kita mau konten sepatu yang internasional. Brand apa itu? Nah, kita datangkan dulu sepatunya. Boleh dibantu anterin sepatunya? Terima kasih. Terima kasih. Sekali. Ya, jadi kita hari ini mau ngebahas sepatu yang habis dihelat, yaitu FIFA World Cup. Salah satu sponsornya yaitu Adidas. Nah, Siapa yang nggak kenal Adidas? ya jadi siapa yang nggak kenal Messi? Ya, itu. Nah, jadi Kak Bunit, silakan mau dijelaskan sepatunya, langsung aja. Oke, sebelum saya jelasin sepatunya, kita mau ngasih dulu info-info lah sedikit ya. Kalau Adidas ini, sepatunya dia ada poinnya. Jadi, setiap sepatu mereka ada dari poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Perbedaannya apa? Untuk poin 4 itu yang poin paling bawah itu menggunakan yang low budget, ya, yang low budget. Dan semakin poinnya naik itu harganya semakin tinggi dan materialnya pun semakin bagus. Dan ya itu saja untuk sekian infonya dan lanjut ke sepatunya. Ke mana dulu nih? Mau yang titik 3 atau titik 4? Kirain tadi itu ada breaking news, rupanya lanjut lagi nih. Ya Nah, kan info kan lumayan penting gitu loh. nah jadi di kita nih teman-teman Supel cuma ada di poin 3 dan poin 4. ya poin 3 dan poin 4 maksudnya. Yang tersedia di store ya. Sudirman Sport. Nah, di tangan gua sekarang ini gua megang Copa Sense serinya Copa Sense yang pertama ini kita bahas. Yang poin berapa tuh? Ini yang di gua nih poin 4. Oke. Nah, poin 4 ini uniknya di rata-rata sepatu Adidas ini ya, Kak Bunit ya, dan juga teman-teman Supel. Semua sepatunya itu FXG. FXG ya, bukan FGX, tolong. Ya, Tolong. dalam artian itu flexible ground. Jadi flexible ground ini artinya bisa dipakai untuk yang lagi hype nih, misalnya mini soccer, yang terus juga bisa di hard ground atau soft ground. Berarti cocok di Semua jenis lapangan, ya? Apalagi kayak lapangan gitu. Indonesia yang Iya. bermacam-macam gitu. Karena rata-rata ini kalau saya lihat, oh ini made in Myanmar. Jadi cocok sih untuk lapangan-lapangan Asia gitu. Nah, gue langsung ngebahas ini Kak Punit, izin ya. Oke, silahkan. Nah, ini sepatunya yang Copa Sense ini, yang poin 4 ini menggunakan material sintetis. Ini sintetis dan juga ini TPU. Jadi sama seperti sepatu bola pada umumnya, tetap ini menggunakan TPU. TPU itu ya normal ya, misalnya teman-teman pernah pakai merek-merek lain yang lokal, ternyata menggunakan TPU. Dan juga materialnya tuh sintetis, sayangnya talinya biasa. Nih, jadi kalau lihat talinya tali biasa yang tali bulat. Dan juga sepatu ini agak, kalau misalnya hujan ya Kak Punit ya, Oke. agak berat. Waduh. Itu aja sedikit yang Minus disayangkan. point sedikit. Yang disayangkan. Sedikit aja. Nah, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, karena udah jadi volume, kita lanjut ke poin 3. Kak Punit. Oke, jadi volume, asik. Oke, lanjut ke Copa Sense poin 3. Perbedaannya dari poin 4, itu yang pertama dari material upper. Material uppernya kulit, full kulit ya. Dari depan sampai ke belakang dan juga belakang sini ini semuanya udah kulit. Dan juga untuk fittingnya dia menggunakan collar. Terutama untuk orang yang suka pakai sepatu spandek, yang pengen ngerasain kayak sepatunya benar-benar bersatu gitu ya. Wis bahasanya lebih banget ya. Iya, bersatu. Emang situ Kayak aku ada dan pasangan. dia bersatu. Ya, jomblo. Oke. Ya padahal jomblo. Oke, lanjut ke sepatunya ya. Nah, ini cocok banget. Yang pengen fittingnya enak dan nyaman dan bagus ya, karena pakai collar tadi. Dan untuk tadi dibahas masalah tali. Ini kan talinya kalau bisa di zoom ya, ini agak biasa. Dan untuk kesini ya ada upgrade sedikit lah, lumayan tebal dan lumayan bagus. Lanjut ke stud. Untuk material stud itu sama-sama TPU, tapi ini lebih bagus untuk dari materialnya. Sama-sama TPU tapi lebih bagus. Dan juga untuk ini kan hampir rada-rada bulat ya. Dan terutama untuk stud bulat itu bagus untuk orang yang hobi Manuver? Manuver terutama. Jadi untuk kalian yang hobi manuver, kakinya suka goyang-goyang gini, cocok. Karena ini pullnya full bulat. Udah, sekian aja sih dari yang poin 3. Apa ada tambahan mungkin? Tapi kalau biasa dilihat ini juga pada, kalau yang poin 3 ya. Jadi kalau ini bedanya ini sintetis, ini kulit. Ini juga pada umum dipakai di kiper. Kiper-kiper biasa pakai kiper-kiper di luar negeri biasa pakai Copa Sense. Oke. Jadi
Kita lanjut ke artikel lain. Artikel selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke artikel yang kedua, ya Kak Punit ya. Serinya apa? Ini di saya ada Exportal Point 4. Oke, Nih. dan di saya juga ada Exportal Point 3. Nah, yang mungkin yang Kak Punit pegang tuh lagi limited edition katanya nih. Ya, betul banget. Untuk teman-teman yang pernah lihat, ini pernah dipakai oleh Lionel Messi. Jadi ini merupakan sepatu X-Speed Portal Point 3 versi Messi. Lionel Messi, the World Cup champion. Oke, jadi gua ngebahas yang Point 4 dulu ya di apa? X-Speed Portal. Ya. Yang terdiri dari 3 warna, tapi yang warna ini merupakan warna spesial World Cup. Jadi yang banyak-banyak pakai di pemain kemarin warnanya kayak gini. Dan ini yang warna reguler, warna season 2022. Gua taruh ini karena sama, nggak ada beda. Nah, ini stud-nya sama, FXG, yang artinya itu flexible ground sama kayak Copa tadi. Jadi ini cocok untuk di lapangan mana aja. Jadi Adidas itu punya pola sepatu pattern yang hampir mirip sih dengan merek lain di harga yang paling murah. Di titik 4-nya. Ya, di titik 4 ini karena gua ngebahas titik 4. Jadi ini pokoknya ini tentang dengan gua pokoknya titik 4 semua deh intinya. Oke. Nah, kalau yang uppernya ini ada unik nih. Karena dia menggunakan dua material. Yang pertama ini material sintetis yang bertekstur. Jadi materialnya ini ada bintik-bintiknya bertekstur dan juga dilapisin sama PU di sekelilingnya. Nih, ini kamera bantu zoom. Ini PU yang bertekstur dan juga ini PU. Jadi material atas dan bawahnya ini dikombin. Tapi yang ini lebih tebal. Fungsinya apa? Ini membantu mencengkeramkan buat teman-teman yang memiliki kaki yang lebar, ya Kak Punit ya. Oke. Jadi ini fungsinya tadi untuk membantu, kayak Kak Punit ini kakinya lebar, ini ngebantu supaya ngefit. Tapi Point 4 ini tidak direkomendasikan untuk kaki lebar. Oke. Sisanya sih sama karena ini talinya tetap menggunakan tali yang bulat. Tali yang biasa ya? Tali yang biasa. Tali biasa. Dan belakangnya agak berbusa. Tapi ini lebih ringan sih dari Copa Sense tadi. Kalau dipegang lebih ringan. Oke, lanjut ke saya. Point 3 silakan. Oke. Untuk Point 3 dari uppernya, untuk desainnya versi Lionel Messi itu beda banget dari versi yang biasa. Ada animasi-animasinya, bisa ini mungkin bisa dilihat. Oke, itu dari desainnya. Lanjut ke material. Materialnya menggunakan bahan tekstil dengan pelapis, ya. Jadi bahan tekstilnya begini dan bahannya nggak keras. Untuk Point 4 juga udah termasuk lembut, tapi ini juga udah lebih lembut lagi dibanding Point 4. Dan untuk collar menggunakan ada namanya itu flap knit, ya. Jadi dia menggunakan collar karet mirip seperti Copa Sense tapi agak berbeda. Dia menggunakan karet, jadi saat digunakan tuh lebih nyaman. Masuk ke studnya ini agak berbeda dari Copa Sense karena studnya itu kayak yang lagi rame sekarang. Stud blade, yang stud tajam. Jadi terutama untuk orang yang hobi lari, penetrasi ya. Lebih ke dribble dan juga lebih penetrasi. ke dribble dan juga akselerasi terutama. Ini cocok banget. Menggunakan bahan TPU tapi udah kelas. Bagus. Tapi TPU-nya maksudnya berbeda. Ya, benar. Jadi kalau di situ tadi namanya apa Kak Punit material uppernya? Material uppernya dari bahan tekstil dan menggunakan pelapis. Nah, kalau di sini sintetis tapi yang diteksturkan. Oke. Jadi makanya kalau dilihat bahannya sama tapi berbeda. Betul. Nah, kalau dilihat begini mungkin nggak terlalu kelihatan bedanya, tapi kalau kalian Harus dipegang sih ini baru harus berasa. dirasain dulu baru kentara. Oke. Oke. Ini cukup di X. Untuk Jadi X-Speed rekomendasi nggak Portal- kalau Point 3 untuk kaki lebar? Oke, untuk kaki lebar saya sendiri orangnya kaki lebar. Jadi untuk kaki lebar udah pernah dicobain juga dan ternyata sayang sekali tidak cocok. Jadi emang untuk slim ya? Ya, untuk kaki lebar pasti di bagian sini bakal ngerasain kurang nyaman dan agak sakit sedikit. Mari kita lanjut ke yang Lanjut ke terakhir. next one. Oke, lanjut ke model ketiga. Adidas Predator Edge poin 4 Ya, dan kalau di gua 3. poin 4, kalau di Kak Punit poin 3. Hampir salah sebut gua. Ya, jadi gua langsung ngebahas poin 4 Kak Punit ya. Ya, silahkan. Nah, kalau di tangan gua nih ada Adidas Predator Edge Point 4. Nah, Point 4 ini tetap sama yang sebelum-sebelumnya. Yang membedakan apa? Kalau sebenarnya studnya sama. Kalau yang
Point 4 sih intinya kalau dari Adidas tuh sama. Yang bedanya tuh cuman di model Sama dan uppernya. Uppernya sih rata-rata sama. Karena bedanya tuh di tipikal sepatu ada Copa, yang pertama, yang kedua tadi ada X Portal ya. Ya, benar. Dan yang ketiga kita ngebahas Predator. Nah, yang mulai berbeda itu di Point 3, Point 2, dan Point 1. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya sama. Yang ini edisi World Cup, yang ini edisi regulernya. Kalau yang edisi World Cup ini materialnya menggunakan sintetis, tapi ini sudah menggunakan yang sudah Kak Punit, yang limbah. Jadi Ya, sudah merupakan recycle juga. recycle 50%. Di material sepatu ini udah 50% menggunakan limbah. Kalau kita lihat makanya sepatunya itu lebih mengkilat. Kalau yang putih, ini gua taruh dulu. Yang putih ini lebih mengkilat. Ini kena lampu aja terang, mengkilat banget nih. Kalau gua lihat, kalau di kamera gua nggak tahu kelihatan apa nggak. Nah, kalau yang ini, karena ini mengkilat, mungkin bahan grip yang ini di putih agak tertutup, jadi tidak terlalu bertekstur dibandingkan dengan yang oranye. Kalau yang oranye ini bertekstur banget, sama kayak mirip kayak Point 3-nya sih malahan Kak Punit. Ya. Nah, sama, ini dalamnya juga masih busa dan stutnya sama. Stutnya pakai TPU. Yang sangat signifikan tuh berbedanya di Point 3 sih. Ya, Kalau ini tetap mengikutin karena Adidas tuh selalu ada kayak gradingnya, poinnya. Yang tadi kita Yang bahas, kayak yang point pertama 4, tadi. point 3, dan ke atas lagi. Jadi ini sama, karena model ada di setiap pemain kan pakai itu beda-beda tuh karena Ya, berdasarkan posisi ya. Nah, jadi ini juga ada di versi murahnya di Adidas, maksudnya versi murah menurut Adidas. Ya, di point 4. Nah, paling lanjut murahnya. ke Kak Punit di Point 3. Oke, masuk ke point 3. Perbedaannya dari point 4 apa? Untuk dari upper dulu. Uppernya sendiri itu menggunakan masih sintetis, tapi dibandingkan sama point 4 ini masih jauh lebih lembut. Nih bisa dilihat. Jadi nggak keras, masih lebih lembut. Dan untuk talinya sendiri, kalau point 4 sama seperti yang dua model sebelumnya, tali bulat. talinya lebih tipis dan lebih tebal. Kalau yang ini tali biasa untuk point 4, dan untuk point 3 talinya lebih tipis dan lebih bagus. Dan masuk ke collarnya sendiri sama seperti tipe-tipe point 3 yang lainnya, menggunakan collar. Jadi untuk fitting udah pasti nyaman, udah bagus. Terus di Predator Edge itu di bagian sini bisa di zoom mungkin. Kalau mungkin kalian bisa ngeliat, ini kayak ada ekstra bahan rubber ya. Ada ekstra bahan rubber yang berfungsi juga sebenarnya. Tapi mungkin kalau pas main nggak terlalu kentara mungkin ya. Terutama untuk power. Jadi ini Adidas mengklaim, bilang bahwa dengan kalau shooting kena bagian sini, ini bisa menambah kekuatan. Oh, power shooting. Power shooting. Dan juga kalau untuk controlling juga katanya bisa lebih enak, lebih bagus. Controlling. Tapi ya Dan emang juga sih, kan Predator terkenal untuk kontrol, passing, dan shootingnya yang bagus. oke, Apalagi interesting pemain-pemain ya. pro yang pakai Adidas, terutama Adidas ini, emang ahlinya di bidang itu rata-rata ya. Kalau pakai Predator salah Apalagi satunya gelandang. Paul Pogba. Salah satunya. Dan kalian sendiri tahu passing control dan shootingnya Paul Pogba, ya tahu sendiri. Oke, untuk masuk ke stud. Studnya ini berbeda juga dari dua model sebelumnya, dan cocok untuk apa nih, Kak Jaswin? Kira-kira ada ide nggak? Ya kayak tadi gua bilang tadi, kalau Ya. ini cocoknya buat gelandang sih. Tadi kayak misal sudah ada Paul Pogba yang pakai, siapa lagi yang pakai Jadi Predator untuk- ya? Rata-rata sih yang Jadi untuk maestro gelandang tengah pakainya di Predator. untuk moving ya, untuk moving bagus banget. Kalau kita lihat pattern studnya di ini nih agak sedikit jarang. Kenapa? Karena ini cocok untuk stabilitas si sepatu sendiri, makanya ditaruh studnya itu di pinggir. Itu menurut pribadi gua sih. Kak Punit pakai Predator Edge Ya, World Cup Edition. saya sendiri pakai Predator Edge yang warna putih ini. Boleh Dan- diceritakan? Oke, untuk kaki lebar, saya sendiri kaki lebar itu enak. Tapi karena biasa saya pakai brand lokal, jarang pakai brand internasional. Jadi waktu pakai pertama kemarin masih butuh penyesuaian. Tapi nggak lama, cuman 1 game aja. Sesudah itu enak dan nyaman. Dan untuk penyesuaian sepatu dan itu lumayan cepet loh. Cepet banget sih dari Cepet cuma banget, satu cuma game. 1 hari. Dan untuk feel makainya itu sangat bagus, enak banget karena udah make collar dan nggak sepatu juga nggak goyang, stabil, dan shooting, passing, dribble pun lumayan enak sebenarnya. Makanya tadi kayak yang kita bilang boleh dibantu studnya Kak Punit. Oke. Karena studnya ini ditaruh di pinggir-pinggir.
Kalau kita lihat sih di pinggir-pinggirnya emang tujuannya untuk stabilitas si sepatu sendiri dan pemakainya. Ya, itu dia. Dan mungkin di antara 3 sepatu tadi, manakah pilihan teman-teman supel ya Kak Punit ya? Iya, yang Boleh kalian sesuai dengan sukain. pemain, maksudnya sesuai dengan permainannya? Iya, Gitu. yang sesuai dengan style cara bermainnya. Kayak kita review singkat ya. Yang pertama Copasense tadi cocok untuk kiper salah satunya. Terus juga cocok untuk back dan Iya. juga gelandang. Dan yang hobi Bermanuver. bermanuver. Yang kedua kita tadi ngebahas X-Speed tentang Portal. X-Speed Portal cocok untuk Orang yang striker suka dan wing ya. akselerasi, winger terutama. Winger dan striker. Ya. Dan yang ketiga kita tadi barusan kita ngebahas Predator Edge. Dan si Predator ini emang cocok untuk teman-teman supel yang bermain di posisi gelandang yang tujuannya untuk shooting, Yang banyak passing, long ball, Ya. dan juga yang tujuannya untuk mencari stabilitas dalam permainan. Iya sih. Dan untuk harga poin 3 dan poin 4 berapa tuh Kak? Di Predator ini kalau di Point 3 harganya 1,3 juta belum diskon. Nah, sedangkan kalau yang di Point 4 harganya 900.000 belum diskon. Nah, untuk yang model lain, untuk seri Copasense dan juga X-Speed Portal, harganya juga sama. Mirip lah kurang lebih. Mirip-mirip. Paling kalau beda 100-200 ribu. Tapi itu belum diskon. Tapi ini menurut gua ini salah satu brand yang worth it untuk dicoba. Ya, pasti dong. Adidas siapa yang nggak kenal? Oke. Itu saja mungkin teman-teman supel cerita kita hari ini tentang Adidas. Jadi yang teman-teman mau beli Adidas, mau coba, mau try, silahkan datang ke store, dicobain sendiri biar tahu rasanya gimana. Bener. Dan pasti gua jamin sih, terutama untuk poin 3 pasti worth it sih. Worth it sih Apalagi kalau poin 3 4. sangat worth it. Poin 4 kan low budget, jadi semuanya bisa ini. Nah, sekian video kita hari ini teman-teman supel. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share. Follow IG kita kalau belum follow. Follow Instagram kita, subscribe YouTube, dan kita sudah ada di semua marketplace ya sekarang ya. Ya, TikTok Shop juga Baru udah ada, jadi masih mulai. proses upload. Kalau belum lengkap harus dimaklumin. Sekian. Sekian aja Dan dari kita. bye-bye. Sampai jumpa.